Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak suka dengan orang-orang pemalas. Termasuk penyakit malas ini, penyakit yang paling parah adalah penyakit malas. Gitu kan. Jadi masalah kan gitu kan. Jadi lebih besar sombongnya atau lebih gede sombongnya daripada ilmunya. Sehingga ilmu tawaddu itu mulai nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kembali lagi bersama kami di channel Aksi Media di segmen Ngaji sambil ngabuburit. Bersama saya sahabat Egi Dan saya sahabat Ogi. Saya Abah Abdul Razak. Nah, langsung dijawab, langsung disambut sama Abah Abdul Rojak. jadi Sore Abah- hari ini kita lagi berada di Kota Baru. Bekasi Baru, Barat. Kecamatan Kebetulan Bekasi di Harapan baru. Harapan Baru di tempat Abah Abdul Rojak, Mustasyar Mutasyar MWC NU Bekasi Barat. Ya, sehat Abah. Alhamdulillah. Insyaallah. Seger mulu sih bapak bahasa Abah berarti. Antum sehat semuanya, Biar keluarga. sehat selalu, amin. Nah, ya Abah, ini kita dari Ansor Kota Bekasi. Abah punya segmen media di YouTube sama bulan puasa namanya Ngarit Abah, ngaji sambil ngabuburit Abah gitu. Jadi di sini kan kalau kayak di TV-TV mah kan kultum gitu ya. Nah, kalau kita mah ngobrol gini sama saya hostnya sama Bang Ogi gitu, Sama orang-orang tua sama kita. orang tua sama kiai-kiai, guru-guru gitu, biar insya Allah ngabuburitnya ada faedahnya. Amin. Amin. Daripada kita ngabuburit jalan-jalan Berkah, berkah, kemana-mana, berkah men, kita selalu. mudah-mudahan mencari ilmu, mencari wawasan bersama orang tua kita. Mudah-mudahan dapat berkahnya gitu. Amin, amin, amin. Iya Bah, jadi mungkin sore hari ini kita ngobrol-ngobrol masalah akhlak Bah gitu. Akhlak khususnya pemuda nih Bah. Sekarang tuh kan banyak ya pemuda yang ya cara ucapnya sama orang tua itu kurang sopan ya Bah ya. Terus kadang perilakunya itu bahkan sempat kemarin ya, belum lama demo kan ya, sampai ada yang darah-darah tuh kan, dipukulin gitu kan. Itu kan katanya demo mahasiswa, cuma nggak tahu mahasiswa apa bukan itu yang mukulin gitu Bah. Nah itu bisa sebaiknya akhlak pemuda itu gimana sih Bah? Emang boleh kita galak-galak gitu Bah? Ya. Gitu paling kurang lebih. Monggo Bah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pada sore ini Ngarit alhamdulillah telah sampai ke majlis ini. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi para beliau-beliau ini dan seluruh NU, kalau pengurus-pengurus NU dari anak ranting sampai ke PBNU, senantiasa Allah memberkahinya. Allah sehatkan lahir dan batin, Allah kuatkan iman dan Islamnya, dan selalu semangat untuk menegakkan, untuk memperjuangkan akhlak-akhlak yang mulia. Karena alhamdulillah Abah sendiri di Jakarta ini sudah cukup lama, semenjak 84 itu sudah ngumpulin anak-anak muda yang kurang, artinya yang kurang akhlaknya, Yang ada tersesat. yang tersesat, nah, yang tadinya kasar kalau biadab sampai jadi beradab. Nah, yang tadinya biadab Jadi sampai beradab. beradab. Itulah kerjaan yang dari semenjak itu, dari semenjak kecil, semenjak dari kampung sampai sini. Ya ternyata semuanya itu kekurangan komunikasi antara anak dan orang tua dan anak. Jadi tidak kucuk-kucuk, orang tua selalu disalahkan, ya anak pun juga kadang-kadang salah gaul. Yang seharusnya
dihindari kawan-kawan yang mengajak moralnya kurang baik, akhirnya malah didekati. Ya, yang kedua adalah kurang ibadah. Yang ketiga adalah kurang piknik. Kurang piknik bukan berarti kemudian kurang piknik, kurang silaturahim. Sultan silaturahim nyamperin ke guru-guru, ulama-ulama setempat. Kadang-kadang kita ini sudah layak, udah biasa yang yang diundang malah ulama-ulama jauh. Kadang-kadang ulama-ulama di tempat enggak silaturahimin. Nah itu teredor juga, itu termasuk menurut saya. Sama kayaknya Mbak ya, sama kayak kita jarang jauh-jauh. Nah di Orang sini tua ada ya. makam Orang tua nggak dijarahin. benar itu. Maka kalau saya tiap tahun tuh ke Wali Songo sekalian share sama orang tua, soalnya di Jawa Timur gitu kan sekalian gitu kan. Saya kumpulin anak-anak muda itu. Ya ternyata begitu. Jadi bukannya akhlak didahulukan, malah kesombongan yang didahulukan. Kadang-kadang yang pintar juga ilmunya sedikit, sombongnya besar, ilmunya sedikit. Itu yang jadi masalah kan gitu kan. Jadi lebih besar sombongnya atau lebih gede sombongnya daripada ilmunya. Sehingga ilmu tawadhu itu mulai nggak ada. Bagaimana orang tua menghadapi anak menghadapi orang tua, bagaimana orang tua mendidik anak juga. Kadang-kadang sekarang ini yang dominan adalah HP, game itu kan. Jadi biarpun disuruh orang tua bagaimana teriak-teriak itu, malah yang didengar malah gamenya itu kan, HP-nya itu bermasalah. Jadi sampai saat ini alhamdulillah ya mungkin udah nggak bisa dihitung dengan jari. Yang tadi saya bilang ada beradab. Yang tadinya tarikus salat, bisa salatnya rajin. Yang biarpun rajin maksudnya kan kalau asar 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat. Jadi kadang-kadang kan suka kan nanya gimana pakai saya lagi khusyuk nih pakai. Kenapa? Sholat maghribnya saya tambah 2 rakaat lagi di media maka bilang nggak boleh lah. Saking rajinnya. Saking rajinnya nggak boleh sampai gitu. Gitu. Jadi dan kurang doanya sebagai anak terhadap orang tua terhadap anak. Di akhirnya nggak nyambung batinnya. Dan malah mendengarkan yang tidak, bukan mendengarkan nasihat kedua orang tua atau para ulama. Ya pada kesimpulan tadi itu adalah kurang piknik kepada ulama-ulama setempat itu minta doanya gitu kan, silaturahim gitu kan. Silaturahmi bahasa silaturahim gitu kan. Ada lagi tanya Bang Gi terkait akhlak ini. Buat mungkin ini Abah pesannya buat para pemuda supaya Pemuda akhir zaman Bang. pemuda-pemuda sekarang Pak gitu, pesan dari Abah pertama adalah semangat. Hindari penyakit malas. Karena agama kita, Rasul Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak suka dengan orang-orang pemalas. Termasuk penyakit malas ini, penyakit yang paling parah adalah penyakit malas. Karena penyakit malas, kalau sudah kena penyakit malas, akhirnya apa? Semuanya penyakit ada yang dalam diri kita nanti. Penyakit. Maka hindari penyakitnya. Yang kedua, yang ketiga adalah tetap kita semangat untuk ibadah. Gitu kan? Jangan lupa sholatnya, jangan lupa zikirnya, jangan lupa, pokoknya kalau namanya sehari-hari itu jangan lupa takdim kepada kedua orang tua dan guru-guru. Disitulah kunci kemuliaan. Insya Allah akhlak kita mulia, hidup kita mulia, dan hidup kita barokah, hidup kita bermanfaat, dan hidup kita makin hari makin bahagia, makin tentram dan makin damai. Karena kalau
makin hari makin bersang hati kita, makin jauh dengan Allah, makin jauh dengan kebaikan dan kebenaran, makin jauh terhadap orang tua, makin jauh dengan guru. Akhirnya kita makin gersang. Kalau sudah makin gersang, apa yang terjadi? Berdiri salah, duduk salah, berbaring salah. Akhirnya yang ada tidak berfungsi jadinya. Biarpun hartanya banyak, mobilnya banyak, istrinya juga banyak, akhirnya nggak berfungsi. Karena apa? Yang ada cuman resah dan gelisah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW bilang sama orang-orang kafir Quraisy itu, ini sampai bilang ini bu istu li utami mama karimal. Saya ini ditugaskan oleh Allah untuk membangun, memuliakan akhlak, biar kalian punya akhlak. Tapi karena sudah tertutup hatinya kan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adim. Tertutup hatinya, sudah hatam semuanya. Penglihatannya sudah, mereka itu melihat tapi buta, mereka itu mendengar tapi tuli, mereka itu bisa berbicara tapi bisu. Sudah tertutup hatinya. Itu yang dikatakan adzabun azim, azab yang agung. Jadi adab yang agung itu bukan orang yang jatuh dari tidak. Adab yang agung itu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir adalah orang yang tidak mau menerima lagi tentang kebenaran. Gitu. Orang tua sampaikan benar, dia yang paling benar. Ya, orang saya sampaikan suruh begini, dia yang paling begini. Suruh begitu, dia paling begitu. Itulah. Udah keras hati. Gitu. Mudah keras hatinya. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik. Ya, luar biasa sore hari ini pembahasan tentang akhlak ya. Karena saya juga masih rada minim nih akhlak, Bah. Masih belum belajar. Sama. Untungnya kita Ansor dekat sama Kiai, jadi kita berusaha buat belajar akhlak, memperbaiki akhlak terus, Bah. Mohon doanya aja, Bah, buat kami. Amin. Wabil khusus pemuda Ansor, umumnya pemuda-pemuda di Kota Bekasi ya, Bah. Amin. Kita doanya supaya akhlaknya makin cakep, terus makin dekat sama ulama. Amin. Pokoknya biar berkah dah semua. Amin. Mungkin sekian Bagi, udah cukup. Nah, Bah, terima kasih waktunya, Bah ya. Amin. Semoga Bah sehat selalu, biar bisa bimbing kita selalu. Amin. Monggo ditutup Bang Ogi. Ya, alhamdulillah dari Abah sungguh luar biasa. Semoga kita semua mendapat manfaatnya, Amin. mendapat Amin. ilmunya. Amin. Poinnya gitu Bah ya, kita pemuda itu harus memiliki semangat tuh ya. Semangat. Memiliki semangat, hilangkan rasa malas. Semoga apalagi kita pemuda Ansor harus memiliki karakter, pemuda yang memiliki karakter, pemuda yang bersemangat, dan pemuda yang memiliki etos kerja lebih dibanding pemuda-pemuda yang lain. Nahnu Ansarullah. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Abah. Kawan-kawan kita berjumpa lagi di segmen-segmen berikutnya. Kepada sahabat-sahabat semua yang di rumah, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, di ngarit-ngarit berikutnya. Mungkin itu aja. Fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya.